Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu bersama-sama agar kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rukhsah atau kemudahan dari Allah dalam beribadah kepadanya. Nah, adapun yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pengertian rukhsah, tujuan, syarat, dan dalil-dalilnya. Apa sih rukhsah itu? Pengertian rukhsah sendiri ialah rukhsah adalah keringanan atau dispensasi yang diberikan oleh syariat Islam kepada seorang muslim dalam melaksanakan kewajiban agama sebagai bentuk rahmat dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tujuan pemberian rukhsah yang pertama yaitu memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam menjalankan syariat. 2. Menghilangkan kesulitan atau beban yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, membuktikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya termasuk kita. Kemudian yang keempat yaitu memudahkan umat Islam agar tetap beribadah meskipun dalam kondisi sulit. Nah, kemudian di sini juga ada syarat-syarat utama yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan rukhsah. Yang pertama, adanya keadaan darurat atau kesulitan. Rukhsah hanya berlaku dalam situasi tertentu yang mendatangkan kesulitan atau bahaya, misal sakit, perjalanan jauh, atau ketiadaan sumber daya seperti air. Nah, kemudian yang kedua, kesulitan yang diakui syariat, seperti kesulitan atau keadaan darurat tersebut harus termasuk dalam kategori yang telah dijelaskan oleh syariat. Misalkan sakit yang menyulitkan ibadah, misalkan sakitnya tidak boleh menyentuh air, kemudian perjalanan, safar itu perjalanan ya dengan jarak tertentu, atau kondisi tidak tersedianya air untuk berwudu. Kemudian selanjutnya tidak melebihi batas yang diperbolehkan. Keringanan hanya boleh digunakan sesuai dengan kadar kesulitan yang dialami. Jika keadaan sudah memungkinkan untuk kembali ibadah normal, rukhsah tidak lagi berlaku. Nah, yang keempat, berniat untuk mengganti atau menyempurnakan ibadah jika berlaku. Contohnya, bagi yang berbuka puasa karena safar atau sakit di bulan Ramadan, wajib mengganti puasa di hari lain. Kemudian yang kelima, sesuai dengan ketentuan syariat, rukhsah harus dilakukan sesuai panduan yang ditetapkan seperti tayamum hanya diperbolehkan jika air tidak ada atau tidak dapat digunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah sholat jamak atau qashar. Hanya boleh dilakukan dalam perjalanan tertentu dengan jarak yang memenuhi syarat. Kemudian yang keenam, tidak menggunakan rukhsah dengan sengaja untuk menghindari kewajiban. Rukhsah tidak diperbolehkan jika seseorang sengaja menciptakan kondisi agar tidak dapat memanfaatkannya.
Contoh, melakukan perjalanan tanpa alasan untuk menghindari kewajiban ibadah. Itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya ada dalil-dalil tentang ruksoh ya. Dalil Al-Quran tentang ruksoh yaitu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kemudian surat yang kedua yaitu Quran surat An-Nisa ayat 101. Dan apabila kamu bepergian, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor sholat jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Nah, kemudian ini adalah surat Al-Baqarah ya, ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadzakum wala'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia, serta penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam keadaan safar, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Maka hari-hari wajib mengganti di hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya supaya kamu bersyukur. Nah, itulah ayat yang menjelaskan tentang ruksoh. Kita boleh melakukan ruksoh ya. Kemudian contoh jenis-jenis ruksoh dalam ibadah. Yang pertama yaitu sholat jamak. Apa itu sholat jamak? Menggabungkan dua sholat wajib dalam satu waktu, seperti zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Ketika safar atau keadaan dalam kondisi tertentu, itu kita boleh ya sholatnya di jamak. Kemudian yang kedua yaitu sholat qashar. Memendekkan sholat wajib yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat seperti duhur dan asar dan isya dalam perjalanan safar. 3. Berbuka puasa pada saat safar diperbolehkan bagi musafir untuk berbuka puasa di bulan Ramadan dan wajib menggantinya di hari yang lain. Kemudian yang keempat yaitu tayammum, menggantikan wudhu atau mandi wajib dengan mengusap debu yang suci ketika tidak ada air atau dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Nah, itulah beberapa pengertian, tujuan, dan syarat-syarat dari ruksoh. Anak-anak, dari situ bisa dipahami ya. Nah, kemudian setelah kalian memahami tentang materi ruksoh, silahkan Bu Guru meminta kalian untuk membuat 3 kelompok. Ya, itu saja penjelasan tentang ruksoh.
kurang lebihnya jika ada yang salah, Bu Guru minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.